Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rencananya pemerintah daerah akan menaikkan tarif parkir hingga 100%. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Baru-baru ini tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke kota Parepare dalam rangka supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai Haja Sarlin Nur mengunjungi 3 lokasi penilaian hatinya PKK, diantaranya Mangimpuru dan Lapa Angin, yang terletak di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, serta Minrulangi yang berada di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut, Haja Sarlin Nur memberikan sejumlah masukan kepada TP PKK Kota Parepare, khususnya Pokja 3. Jadi kita melihat kalau Kota Parepare ini akan membawa dua yang akan dibawa untuk bertanding insya Allah nanti, yaitu hatinya PKK. Tapi ada beberapa yang saya lihat tadi lokasi yang ditunjukkan, ini belum kepada hatinya, hanya ini pemanfaatan lahan, ya. Karena kalau pemanfaatan, kalau dia hatinya PKK itu benar-benar di situ sudah asri, indah, rapi, itu sudah ada. Nah, saya melihat belum rapi sekitarnya. Jadi saya masih ke batas, ini masih tetap pengolahan lahan halaman rumah. Itu saja. Ya, sarannya jika memang mau patuhi itu semua hatinya PKK yang sudah ada, mereka tahu semua. Ada asrinya, ada indahnya, ada semua itu terpanjang di sana. Hatinya PKK itu apa saja. Nah, ini belum ada, tanaman sudah ada, tapi aslinya kita tidak kelihatan, ya. Indahnya juga belum kelihatan karena masih ada rumput dengan anunya. Kalau memang dia betul-betul sudah untuk siap bertanding, sudah memang tertata bagus, ya. Sekretaris TP PKK Kota Parepare yang ditemui tim TV Peduli mengatakan, masukan yang disampaikan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan dalam kunjungan tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam melakukan pembinaan ke depan. Tim SMEP PKK Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal penilaian dia berada di Parepare, berada dalam masyarakat 3. Yang turun ini adalah Ibu Sarlin Nur SMM. Beliau tadi kita berada di lokasi, ada 2 tempat, yaitu di Kelurahan Watang Bacukiki dan di Kelurahan Bumi Harapan. Hari ini yang di SMEP itu adalah kegiatan administrasi PKK yang ada di kelurahan dan hatinya PKK. Untuk hatinya PKK memang ada beberapa masukan, karena yang jelas ada beberapa indikator yang perlu dibenahi, perlu ditambah. Namun ada juga yang sudah memenuhi syarat. Tinggal kami dari tim penggerak PKK Kota Parepare, khususnya dalam hal ini Pokja 3, harus membina, ya, apa yang masukan-masukan dari ibu tim SMEP dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, siapa yang tidak menyukai emas? Percaya atau tidak, di Kota Parepare ada tempat yang bisa menukarkan sampah menjadi emas. Penasaran di mana? Berikut kita simak liputan selengkapnya. Pengolahan sampah saat ini masih menjadi polemik. Namun, bagaimana jika sampah diubah menjadi emas? Tentu akan banyak yang tertarik, bukan? Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ada yang namanya bank sampah. Di sini, masyarakat yang menjual sampah bisa mendapatkan emas. Pertama, masyarakat nantinya akan mengumpulkan sampah yang digolongkan menjadi beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang, seperti botol plastik, kertas, dan kardus. Nantinya sampah ini ditimbang oleh pengelola bank sampah dan dicatat di buku tabungan sampah. Hasil dari penjualan sampah ini nantinya akan dibagi 2. Setengah harga sampah akan diberikan kepada masyarakat dan sisanya ditabung di buku tabungan sampah.
Jika sudah terkumpul, nantinya masyarakat bisa memilih untuk mencairkan hasil penjualan sampah yang mereka miliki, apakah dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk emas. Pihak pengelola sampah sendiri mengakui setiap 3 bulan sekali jika ditotalkan sampah yang masuk di bank sampah sebanyak 6 ton. Tidak tanggung-tanggung, sejak berdiri selama 5 tahun, sudah banyak masyarakat yang telah mendapatkan emas dari program bank sampah ini. Sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat di rumahnya akan diangkut kemudian dibawa ke bank sampah. Setelah dilakukan pemilahan, ditimbang, itu diisi dengan diisi di buku tabungan mereka. Kemudian ini kita tanya kepada yang punya sampah, apakah mau ditabung langsung di tabungan emasnya atau mau ditarik tunai. Jadi tapi kami punya di sini program 50-50. Artinya ketika penabung punya 10.000 bisa masuk 5.000 ke dalam tabungan emas, bisa tunai 5.000. Seperti itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Melihat dari sistem pengelolaan sampah yang unik di Kota Parepare, khususnya di wilayah Kecamatan Ujung, pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat melaksanakan studi tiru ke Kota Parepare dan mencanangkan akan menjalankan program yang sama dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Majene mengunjungi bank sampah di Kelurahan Labukang di Jalan Boma Sepe nomor 22 Kecamatan Ujung Kota Parepare pada Kamis sore kemarin. Kunjungan tersebut dalam rangka studi tiru oleh pemerintah Kabupaten Majene terkait pengolahan sampah. Kunjungan itu diterima oleh Camat Ujung beserta pengelola bank sampah Kelurahan Labukang. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Majene Andri Nugraha mengatakan, bank sampah di Kecamatan Ujung dikelola secara profesional. Ia juga mengakui bahwa pengolahan sampah di Kabupaten Majene tidak dikelola seperti di Kota Parepare. Pihaknya mengklaim bahwa sepulang dari Kelurahan Labukang akan menerapkan di Kabupaten Majene. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sumbangan untuk pengembangan bank sampah. Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi modal awal bagi pemerintah Kabupaten Majene untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Luar biasa, banyak sekali kami dapat. Alhamdulillah, kami sangat menjadi motivasi buat kami hadir di sini. Ini merupakan pembelajaran buat kami Kabupaten Majene. Karena terus terang, walaupun kami ada bank sampah, tetapi tidak dikelola secara profesional seperti di sini. Ini menjadi motivasi kami. Insya Allah setelah kami pulang, kami akan minimal kita ATM, ambil tiru dan modifikasi apa yang kita sudah dapat. Keunggulan apa Pak yang Bapak dapatkan di sini dan akan diterapkan di Majene itu Pak? Iya, kami di sini pertama itu di sini dikelola sangat profesional. Pengelolaannya ya, Bu Camat, kita dikelola profesional dengan kerjasama dengan CSR dari Pegadaian. Ini juga yang menjadi pertimbangan kami nanti untuk pembelajaran kami. Ini sangat luar biasa. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Sejumlah juru parkir di beberapa titik lokasi keramaian disidak Dinas Perhubungan untuk memantau kelengkapan dan tarif parkir yang dikenakan pada masyarakat. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare melakukan inspeksi mendadak pada seluruh juru parkir. Sidak yang dilakukan menyisir mulai kawasan perbelanjaan di Jalan Boma Sepe, Jalan Sultan Hasanuddin, dan tempat keramaian lainnya selama 3 hari, mulai Kamis sore 2 hingga 4 Desember besok. Hasilnya beberapa juru parkir didapati tak mempunyai karcis retribusi parkir yang tarifnya saat ini untuk motor Rp1.000 dan untuk mobil Rp1.500. Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Parepare Aryun Handayana mengatakan, sidak yang dilakukan memang untuk mengecek kelengkapan juru parkir saat bertugas. Selain karcis retribusi, juga ada pemeriksaan atribut dan memeriksa jukir yang belum vaksin untuk percepatan herd immunity. Karcis retribusi menurutnya mesti diberikan kepada pengguna jasa parkir atau masyarakat. Untuk itu, seluruh juru parkir diimbau untuk memberikan karcis retribusi seharga Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp1.500 pada roda 4. Yaitu sidak terkait pengawasan kepada jukir, diantaranya pemeriksaan atribut, pemeriksaan retribusi, dan serta pelayanan kepada pengguna jasa. Kelengkapan atribut, ada sebagian jukir kami yang belum dilengkapi rompi, tapi ada ID card, ada retribusi. Itu mesti kami maklumi.
Dan untuk yang vaksin, ini yang kami syukuri bahwa hampir rata-rata kikir kami sudah melakukan vaksin. Nah, ini yang luar biasa. Dalam sidak itu, pihaknya juga melakukan penertiban kendaraan yang memarkir kendaraan pada bahu jalan yang memiliki rambu larangan parkir. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pada pengukuhan Indonesia Off-Road Federation, pengurus cabang Kota Parepare yang dilaksanakan di Tonrangan Riverside dihadiri oleh Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe, SHMH. Dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelepasan ratusan peserta 3-Day Overland 2021 oleh Wali Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH menghadiri pengukuhan Indonesia Off-Road Federation Pengcap Kota Parepare yang dilaksanakan di Tonrangan Riverside, Kecamatan Bacokiki Barat pada Jumat 3 Desember 2021. Pengukuhan Indonesia Off-Road Federation Pengcap Kota Parepare dihadiri Ketua Pengda Indonesia Off-Road Federation Sulawesi Selatan Adi Rashid Ali. Kegiatan ini juga dirangkaikan pelepasan ratusan peserta 3-Day Overland 2021 yang dilepas Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH. Wali Kota Parepare sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan off-road ini yang dinilai sangatlah luar biasa. Acara ini secara jujur saya mengatakan adalah sangat luar biasa di hadapan saya. Kenapa luar biasa? Ketua IOF kita, Provinsi Sulawesi Selatan, Dinda Ara, datang menemui saya secara khusus dalam kesibukan-kesibukan. Kita saling mempermaklumkan, akhirnya ketemulah kami di sebuah mall di Kota Makassar. Dalam pertemuan itu, saya menerjemahkan begitu besar harapannya adinda saya ini untuk memajukan Indonesian Off-Road Federation. Dan dilaksanakan di Parepare dan dirangkaikan dengan pengukuhan. Betul-betul saya bergetar. Saya mengatakan dalam hati saya, insya Allah, mudah-mudahan saya sehat-sehat dan panjang umur. Terbukti saya dalam ujian, pengucu saya dalam ujian. Hari ini mungkin jam yang sama adalah penyerangan DIPA untuk Parepare yang dilaksanakan seluruh kepala daerah. Sudah 8 tahun saya menjadi wali kota, baru tahun ini saya tidak hadir sendiri menerima dokumen DIPA itu. Karena dia adalah dokumen negara, di dalamnya apa yang mau dibelanjakan untuk membangun masyarakat Parepare. Itulah menandakan bahwa Indonesian Off-Road Federation, insya Allah saya ada di dalamnya demi kemajuan organisasi ini. Wali Kota 2 periode ini selain memberikan apresiasinya, juga mengungkapkan bahwa kegiatan off-road yang akan berakhir di Tanah Toraja tersebut secara tidak langsung ikut dalam pelibatan pemulihan ekonomi dari sektor kepariwisataan. Ilahi. Itulah saya sangat mengapresiasi olahraga off-road ini bukan hanya sebatas untuk menguji nyali adrenalin kita, tapi sesungguhnya membangun moralitas kita, kepribadian kita yang tangguh. Karena sesungguhnya manusia yang tangguh itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi alam semesta. Selamat dalam acara 3 Days Overland 21. Saya yakin sekali bahwa acara ini yang berakhir di Tanah Toraja, saya terkesima bahwa berakhir finish di Olong Toraja. Artinya, izin Dinda Ketua, acara ini sebenarnya ikut dalam pelibatan pemulihan ekonomi dari sektor kepariwisataan. Coba bayangkan dengan teori Taufan Pawe, teori telapak kaki. Makin banyak telapak kaki di Kota Parepare ini yang berdatangan, maka sadar atau tidak, pergerakan ekonomi di Kota Parepare berlangsung. Kalian semua ini, sebotol pun air mineral yang saudara belanjakan, itu adalah bahagian dari keuntungan kami, target kami untuk mensejahterakan masyarakat. Di bagian lain, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan, serta selamat menjalankan amanah dimanapun berada, selalu membawa jati diri Kota Parepare sebagai kota cinta sejati Habibie Ainun. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos, unsur Forkopimda Kota Parepare,
Wakil Ketua DPRD Jenek Ponto, serta undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Komunitas Indonesia Off-Road Federation Kota Parepare baru saja mengukuhkan pengurus barunya yang dilangsungkan di Tondrangan Riverside. Usai melakukan pengukuhan, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melakukan pelepasan peserta off-road. Pengurus Daerah Indonesia Off-Road Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi mengukuhkan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Parepare sebagai Ketua Indonesia Off-Road Federation Pengurus Daerah Cabang Kota Parepare bersama pengurus lainnya di Tondrangan Riverside, Kecamatan Bacokiki Barat pada Jumat 3 Desember 2021. Pengukuhan pengurus cabang Kota Parepare tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Pengda Indonesia Off-Road Federation Sulawesi Selatan Adi Rashid Ali. Kegiatan 3days ini tadi dikatakan Ketua Panitia adalah warming up, pemanasan untuk South Celebes Overland, Pak Wali. Insya Allah South Celebes Overland itu bulan 4 kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita akan mengundang off-roader dari New Zealand, Brunei, Malaysia, yang terkonfirmasi Amerika ada, sama Nederland, Belanda. Kenapa? Beliau udah pernah ikut di IOX, pernah, dan ada beberapa orang, cuman beliau minta mobilnya disiapkan. Tidak mungkin dia bawa mobil dari USA, dia bawa mobil dari sana karena tetek bengek tidak akan bisa masuk. Dia minta kami datang, tapi Anda tolong siapkan mobil, dan mobil kami akan branding bendera kami dari luar negeri. Oh silakan. Itu mungkin bulan 4, bulan 5 Pak Wali, mungkin salah satu Parepare kota yang kami akan lewati Pak. Kita kurang lebih 5 hari start. Lagi kami bicarakan dan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan nanti akan menjadi sebuah duta SCO dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi duta SCO. Insya Allah kemarin kami ketemu dengan Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri, Pak Wali, izin melapor Pak Sandi Uno, insya Allah dia akan usahakan akan turun ikut di South Celebes Overland sebagai Menteri Pariwisata. Kenapa? Karena ini sangat keterkaitan dengan bagaimana mengeksplor spot-spot wisata, destination wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin di Parepare saya belum tahu, tapi pasti ada spot wisata ini akan dieksplor, di mana di dalam kegiatan itu akan ada lomba fotografi, seluruh yang hadir dan itu akan diperlombakan dan hadiahnya luar biasa. Pengukuhan Indonesia Off-Road Federation Pengcap Kota Parepare merupakan yang ke-12 di Provinsi Sulawesi Selatan ini, dihadiri Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, Ketua DPRD Kota Parepare Andi Nurhatina Tipu Esos, unsur Forkopimda Kota Parepare serta undangan lainnya. Usai pengukuhan, dilanjutkan dengan pelepasan peserta off-road 3-day Overland 2021 oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Saya selalu ingin mengatakan bahwa insya Allah dalam segala lini kehidupan Parepare akan menjadi wajah terdepan untuk Sulawesi Selatan, insya Allah. Hanya inilah yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran kita semua. Jangan bosan-bosan datang ke Parepare. Kami terus bekerja, berbuat demi kemajuan Kota Parepare. Kami ingin buktikan bahwa kami membangun Kota Parepare dengan konsep cinta untuk Habibie Ainun, yang insya Allah akan tertularkan untuk masyarakat Parepare secara khusus dan masyarakat Sulawesi Selatan secara umum. Pada akhirnya dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya Wali Kota Parepare melepas pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 melepas 3 Days Overland 2021 secara resmi. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Dalam upaya memberikan kemudahan kepada para pelanggan PDAM Kota Parepare yang ingin melakukan pembayaran, manajemen PDAM Kota Parepare menambah fitur pembayaran online yang bisa digunakan oleh pelanggan tanpa harus keluar rumah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare terus berupaya dalam memberikan kemudahan kepada pelanggan PDAM dalam melakukan pembayaran, sekaligus menghindari terjadi kerumunan di masa pandemi seperti saat ini. Dengan aplikasi Brimo, pelanggan PDAM tidak perlu lagi datang ke loket pembayaran yang telah ditentukan PDAM Parepare. Cukup dengan mendownload aplikasi ini, pelanggan bisa melakukan pembayaran tanpa perlu keluar rumah. Hal tersebut diungkapkan manajer keuangan PDAM Parepare Rahman Ngara yang ditemui di ruangannya pada Kamis kemarin. Rahman Ngara berharap dengan adanya penambahan fitur pembayaran online yang disediakan manajemen PDAM Parepare, pelanggan bisa lebih disiplin dalam melakukan pembayaran tagihan air. Cukup dengan mendownload aplikasi, ya, aplikasi Brimo yang ada di Play Store. Jadi pelanggan nantinya ini bisa melakukan pembayaran di mana saja, ya, apakah di rumah, apakah di luar daripada rumah. Jadi tata cara dalam hal melakukan pembayaran lewat aplikasi Brimo ini adalah pertama itu kita download dulu aplikasinya melalui di Play Store. Kemudian setelah kita mendownload aplikasi Brimo ini, maka kita memilih fitur pilih lainnya, ya, pilih lainnya. Nah, setelah pilih lainnya, ada lagi fitur di situ adalah pilih PDAM. Kemudian setelah itu kita pilih pembayaran baru, ya. Nah, setelah ada pembayaran baru, maka kita dipilih wilayah, ya, pilih wilayah. Kemudian kita pilih Kota Parepare. Kita memasukkan nomor pelanggan. Nah, di nomor pelanggan ini kita harus betul-betul meyakini, ya, bahwa nomor pelanggan saya ini adalah sekian. Jadi saya berikan contoh, ya, nomor pelanggan 071. Setelah dilanjutkan muncul detail pembayaran. Jadi tentunya harapan manajemen Parepare ke depannya ini dengan adanya penambahan fitur pembayaran online ini, itu harapan kami pelanggan disiplin dalam hal membayar rekening, ya. Jadi perlu juga saya tambahkan bahwa pembayaran rekening air PDAM ini itu paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Fitur pembayaran melalui aplikasi Brimo ini telah diberlakukan manajemen PDAM Parepare sejak Oktober kemarin. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk memacu pencapaian target PAD tahun 2022 sebesar 1,8 miliar rupiah, rencananya pemerintah daerah akan menaikkan tarif parkir hingga 100%. Tarif retribusi parkir pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang jasa umum tidak diberlakukan lagi di tahun 2022 mendatang. Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Parepare Aryun Handayana mengatakan, tahun 2022 nantinya akan ada kenaikan tarif retribusi parkir sebesar 100%. Tarif parkir untuk roda 2 yang sebelumnya Rp1.000 naik menjadi Rp2.000, sedangkan roda 4 dari sebelumnya Rp1.500 naik menjadi Rp3.000. Menurutnya, kenaikan tersebut diharapkan dapat memacu capaian target PAD tahun 2022 sebesar 1,8 miliar rupiah. Saat ini pihaknya juga melakukan pendataan juru parkir di beberapa titik parkir beserta targetnya untuk menunjang capaian pendapatan asli daerah atau PAD. Kita lakukan pendataan ulang kembali terkait titik-titik parkir mungkin 2-3 hari, jadi bukan itu hari ini saja. Besok sampai lusa akan kita lakukan semua pendataan titik parkir beserta targetnya. Sekalian berjukir, kita periksa semua. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.